dan ini adalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak salat. Di Rasulullah SAW itu kalau mewujudkan syukurnya ingin berbanyak itu memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak salat. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu jemaah sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pengajian atau taklim malam Rabu mulai, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, atas bimbingannya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah di masjid Agung ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak salat. Di Rasulullah SAW itu kalau mewujudkan syukurnya ingin berbanyak itu memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak sholat. Pernah suatu saat ditanya oleh istrinya Siti Aisyah, ya Rasulullah, panjenengan menika dosanya sudah diampuni, dosa yang kadang sudah diampuni, bahkan tidak punya dosa, bahkan panjenengan mereka sudah dijamin tempatnya surga. Kenapa panjenengan tasih melakukan sholat sampai suku panjenengan, istilahnya basa Jawa itu apa? Bengkak-bengkak ya Rasulullah. Rasulullah tidak boleh aku menjadi hamba yang banyak bersyukur. Jadi hamba yang banyak bersyukur itu ternyata kalau Rasulullah diberi contoh, kita itu memperbanyak sholat, memperbanyak sujud pada Allah. Di samping sholat yang 5 waktu, apa sholat sunnah itu monggo kita lakukan, ya, terutama malam hari, ya, qiyamul lail. Jangan sampai dihabiskan untuk tidur, atau malah saat ini baru musim Piala Eropa, ya, jangan sampai malah habis untuk nonton bola. Jangan. Mudah-mudahan ya kita diberi bimbingan oleh Allah SWT, ditentukan Allah SWT untuk senantiasa memperbanyak sujud kepada Allah SWT, dan itulah sebagai tanda bukti kita nanti menghadap Allah SWT, memperbanyak sujud. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita manfaatkan waktu kita yang semakin hari tentunya semakin berkurang atau semakin tambah wilayah. Jadi perjalanan kita ini semakin hari semakin mendekati pada garis finish kematian. Terpaksa atau dengan sukarela kita akan menuju garis kematian.
Dan panjenengan tidak usah takut dengan kematian, karena kematian itu akan mengantarkan panjenengan datang kenikmatan yang sesungguhnya. Maka pada malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan hal yang menyenangkan. Kita bahas pada malam hari ini hal-hal yang penuh kenikmatan, penuh kenyamanan, dan penuh ketentraman, yaitu tentang surga. Yang semua orang pasti mengharapkan surga. Dan insya Allah semua yang hadir di sini calon-calon penghuni surga. Amin. Insya Allah enggak ada, yakin, kita yakin itu. Karena kita semua sudah punya kuncinya. Panjenengan sedaya sudah punya kuncinya. Apa kuncinya itu? Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu setiap hari panjenengan minimal membaca berapa kali? Berapa kali? Berapa? Paling boten gitu. Minimal, paling minim nek sholat 17 rakaat itu mau syahadat ping. Kuncine wis dicekeli ora iso mlebu swarga niku ya kari buka ya kebangetan. Mesti rapi. Insyaallah nggih. Surga. Apa itu surga? Surga adalah tempat yang penuh kedamaian, tempat yang penuh kenyamanan, tempat yang penuh ketentraman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang mukmin, bagi hamba-hambanya yang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tapi yang telah, jadi tidak cukup hanya beriman saja, tapi telah melaksanakan amal-amal soleh. Jadi surga itu adalah tempat yang penuh kenyamanan, penuh kedamaian, penuh kenikmatan, yang disediakan bagi hamba-hambanya, disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan yang telah beramal soleh. Ini dan surga ini nanti tempatnya adalah ini terakhir kita ada. Sinten sing pengen ndang ke sana? Ada? Jadi pengen neng kan wis ana anune dhewe batas dhewe. Kita tidak bisa bareng-bareng kan. Nanti boko siji. Sebulan yang lalu ini pas malam Rebu Kliwon Mbah Yai Mansur sudah salam dua. Yang lalu ada Bu Hartia. Siji, tapi ditampung dulu, ditransit di alam barzah. Nah, nanti setelah di alam barzah, nanti setelah ada nanti di bareng-bareng. Jadi yang mlebu surga sampai bareng-bareng. Nek mau keluar yen jenengan kosong tadi nang alam barzah kok tadi di sini. Wah, ini diam dan lagi mangga iki sarang-sarang tak iki wis wedangan nang alam barzah kan crossing. Karena ditanggung di tempat penampungan yang namanya alam barzah. Baru besok kalau sudah ada hari kiamat disuwake bareng-bareng menurut rombongane dhewe-dhewe. Ana sing menurut rombongan malam Rebu, ana rombongan Selasa pagi, kesan ada kajian tasir, ada yang rombongan haji, apa yang haji kan digawe kuat. Anak semuanya nanti gimana rombongan sholat, rombongan puasa apa? Ya betul, sing disenengin itu. Baik, pada itu kita lanjutkan pembahasan. Sekarang adalah nama-nama surga. Nama-nama surga.
Ada yang disebut Al-Jannah. Al-Jannah. Al-Jannah itu sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, ini surga jannah, al-jannah ini, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar, al-jannah. Kemudian yang kedua adalah al-firdaus, surga Firdaus. Ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 107. Surat Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Nih, jadi surga Firdaus ini nek sing dhuwur mau bagi orang yang taat Allah dan Rasulnya, jannah. Yang Firdaus ini orang yang beriman ya, tapi terus beramal soleh. Orang mau beriman toh, orang amal soleh toh yang orang beriman. Berarti harus sudah duanya seiring dan sejalan. Orang yang beriman dan telah dibuktikan imannya dengan amal soleh, itu bagi mereka ada surga Firdaus. Kemudian ada surga Aden. Surga Aden, surga Aden disebutkan di surat As-Sad ya, ayat 49 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab jannatin adn mufattahatan lahumul abwab. Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Kemudian yang keempat ada al-khul, al-khul pakai kha, qul adzalika khairun am jannatul khuldi pakai kha, jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaa'a wa masyira. Katakanlah, apakah azab yang demikian itu yang baik, atau surga yang kekal dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Surga itu menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Ini surat Al-Furqan ayat 15. Ini surga. Ada juga surga yang namanya An-Naim, dan juga ada surga Al-Ma'wa, dan juga surga Darussalam. Surga Darussalam, bagi mereka disediakan Darussalam pada sisi rohnya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Nama-nama surga. Kemudian di surga sana juga, ini akan saya cuplik supaya nanti bagi orang yang senang shopping atau ke mall, bahkan di surga nanti juga ada mall, pasar. Di surga itu pun ada namanya pasar surga. Pasar surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, di surga itu ada pasar yang dikunjungi tiap hari Jumat. Jadi surgane
berkunjung kepadamu dino Jumat, maka bertiuplah angin utara menerpa wajah dan pakaian mereka, orang yang jalan-jalan, maka bertambahlah kecantikan dan kemolekan mereka. Ketika kembali ke keluarga, bertambahlah kecantikan dan kemolekan mereka, sehingga keluarga mereka berkata, demi Allah kalian bertambah cantik dan molek setelah ini. Mereka pun menjawab, demi Allah kalian pun bertambah bagus dan cantik setelah ini. Jadi bedanya pasar surga atau pasar Beringajo, waduh nggak bisa juga ya. Nang Beringajo mulai kok Beringajo meremut mergo ditentang aneh neng pasar surga setelah di sana sing kaku ya, yang pria jadi tambah tampan, tambah bagus dengan adanya terpaan angin itu, yang putri jadi tambah cantik dalam mulai podo panting. Ini ada pasar yang ini nih, wong sing seneng nang pasar jangan khawatir, besok di surga tetap disediakan pasar. Pasar, oke. Ini bagi orang-orang yang muda. Ini saya ada. Penjenengan sok senang jimat bagi penghuni surga. Pak jimat ini ya sing wis duwe suami istri kalau pernah surga kok Allah jadi niki memang tak pilih kayak tak pilih kayak balik jadi ada banget yang kalau pilih kayak dengan agak tertarik. Jimat bagi penghuni surga, tapi khususnya penghuni surga. Firman Allah Ta'ala dalam surat Yasin ayat 55 dan 56, dan ini oleh tambah hadis. Inna ashabal jannatil yawma fi sururin fakihun wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqilun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Ini bisa ditafsirkan sendiri-sendiri nanti. Ini bagiannya kalau ada Ustaz hadis ya kita itu semua. Bersenang-senang kalau sibuk apa toh ini Bapak Ibu ini kesibukan ini apa? Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Sibuk ngopo kira-kira? Nah, monggo makan terjemahkan dhewe. Gitu. Kemudian dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan terjemahannya aja, dibaca hadisnya sampai besok. Sesungguhnya lelaki penghuni surga, oke, ini dicatat nih, doa kalau konjenengan saya itu napa niku iya napa kurang, tapi soalnya kantono niki. Sesungguhnya lelaki penghuni surga itu diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, minum, syahwat dan zina. Masya Allah, hebat. Sedina pipik 100, saya sedina pindho wes klipuk, gitu. Saya kira sedina pindho klipuk lingsuk kan pipik 100. Niki betul sarung niki ya. Niki diberi kekuatan sahabat dan zima 100 kali satu hari.
Ora bosen lah ya ora nang kon swarga kok bosen. Ya ora ono sing bosen ke ya wis ora sampeyan nyenengke wong. Ora ono bosen. Nah, orang yang kemudian ada yang berkata, seorang Yahudi berkata, orang yang makan dan minum berarti dia buang hajat atau berak. Maka Rasulullah SAW bersabda, buang hajat salah seorang di antara mereka berupa keringat yang mengalir dari kulitnya dan kemudian perutnya kosong tadi. Jadi orang warung mangan buah sak pernane apa minum usahane sangger keringetan hilang mangan sarwane nanti. Irwan kira-kira pengen dan ini apa tadi? Mana pun dia antrian, tetap mau antrian. Semua itu kita harus antri, tidak boleh berubah. Nek mantap, temen saiki wae ngombe apa nggak boleh. Kita harus manut antrian jatah keberangkatan sudah diatur oleh nanti pada saatnya akan dijemput oleh malaikat cinta Israel. Ya, itu yang tugas menjemput jenengan saya. Kita semua akan dijemput, menunggu jemputannya. Seperti haji ini juga harus antri dulu. Kemudian yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah kita berhubungan dengan istri-istri kita di surga? Beliau bersabda, innar rajula la yasilu bil yaumi ila mi'ati atra'a. Sesungguhnya lelaki akan berhubungan suami istri dalam satu hari sampai 100 perawan. Masya Allah. Jadi bojone ini banyak perawan terus perawan neng. Aku ngeres ya, betul ngeres tingkat mesti disiapkan kok ngeres belum. Sekarang jangan kecewa. Bagi orang yang tidak punya suami atau tidak punya istri gimana Pak ini? Nanti akan bagi orang yang sampai mati tidak punya suami atau tidak punya istri akan diberikan jodoh juga yang tidak kan jono. Misalnya mau putri saya tahu saat orang nikah ya, mantan. Kan nanti akan diberi juga yang catatannya soleha. Nanti akan diberi oleh Allah laki-laki juga yang tidak pernah menikah. Nanti akan dijodohkan di sana diberi. Jangan khawatir loh aturan gue bener. Nanti bojo kula papat niku. Nah ya papat sok sing paling solehah sing ndi. Nek umpama mok solehah kabeh ya kabeh sok ngladeni. Iku nek istri nek suami nek jenengan yo hae apa suamine ya solehah. Soleh siji ora entuk jadul. Paman itu tadi kalau bapak-bapak itu bisa sampai 1 sampai 4 atau nenek ibu-ibu cukup 1 kan ya. Makanya di Rasulullah ini. Jadi diberi itu kan. Diberi kekuatan sampai 100 itu kekuatannya. Dan penghuni-penghuni surga itu rata-rata usianya dan jenengan sakniki pun kayak sing paling tua sudah iki Mbak Mas Dimas ya paling sepuh. Ajan Mas sok balik udah neh umur 30 tahun. Sing umur 30 tahun Ustaz Haris pun 30 dereng Ustaz. Ya sak Mas Haris itu rusuh mudah turu gede-gede gagah-gagah wis katakan mantan iku. Sing putri guys mantan seumuran 30 tahun. Jadi ya wong senenge wis umur 30 tahun iki ya sak gagah-gagah sak ngene itulah. Menika sebagian nanti sebagian akan kami bahas untuk yang akan datang karena khusus kajian saya itu akan saya tambahi zikir dan Asmaul Husna. Kenapa? Karena kita perlu zikir kepada Allah SWT karena memang hati ini perlu ditata dengan berzikir itu. Nah, maksudnya adalah untuk menata hati.
atau untuk menjernihkan hati supaya hati kita itu mudah untuk menerima bimbingan atau hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu macam-macam, dengan bisa zikir lewat sholat, zikir lewat tadarus Quran, zikir bisa dengan zikir kopi yang biasanya. Itu tuh monggo selanjutnya kita zikir sejenak, kita konsentrasi jenak mengikuti saya saja, hanya mengikuti apa yang nanti dengan kita memohon pada Allah SWT, mudah-mudahan hati kita selalu dibimbing oleh Allah SWT, dijernihkan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa mudah untuk menerima hidayah